warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Aka dalam podcast kapan saja dan di mana saja, apa saja. Hari ini bersama narasumber yang cukup luar biasa. Bukan lagi cukup, tapi sangat luar biasa. Ada abang saya, Bang Sibali SSA. Beliau adalah tokoh buruh sekaligus cendekiawan buruh yang ada di Sulawesi Selatan, juga mewakili buruh sebagai cendekiawan di Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Makassar. Terus ada juga tamu kehormatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Abang Isneni. Beliau adalah anggota Dewan Pengupahan Kota Makassar. Masih dengan isu yang sama tentang upah minimum. Tapi ini tidak lagi berbicara upah minimum profesi, tapi upah minimum Kota Makassar yang kita nantikan penetapannya dalam waktu dekat. Nah, di sini kita akan berbicara seperti apa tentang harapan-harapan atau kenaikan upah nantinya di Kota Makassar. Saya mungkin memulai dulu dari perwakilan pengusaha Bang Isneni. Kira-kira dengan pasca keluarnya Permenaker 16 ini terkait penetapan upah minimum, karena ada hal yang baru terkait upah sektoral yang tentu menjadi amanah undang-undang. Kemarin di provinsi, upah minimum provinsi ada, kalau tidak salah, 4 sektoral yang kemudian sudah ditetapkan menjadi upah sektoral provinsi. Nah, bagaimana kira-kira di Kota Makassar ini, Bang Isneni, menyikapi itu? Baik, terima kasih ya. UMP atau UMK ya, kalau di kota atau kabupaten itu namanya UMK, yaitu upah minimum kota atau kabupaten. Nah, jadi kenapa ada UMP, ada UMK? Karena sejatinya setiap daerah itu kan berbeda-beda, ya kan? Untuk daerah-daerah yang sudah mempunyai Dewan Pengupahan, maka dia harus membuat sendiri regulasi tentang upah minimumnya, gitu, yaitu dalam bentuk upah minimum kota. Nah, di Sulawesi Selatan ini ada 3 kalau tidak salah itu yang sudah ada Dewan Pengupahannya, termasuk diantaranya adalah Makassar. Nah, oleh karena itu, kenapa di Makassar sampai hari ini belum memutuskan tentang upah minimum Kota Makassar? Karena kita menunggu dulu ya, terbitnya penetapan dari upah minimum provinsi. Oh, berarti Dewan Pengupahan belum bersidang, Bang, ya? Belum bersidang, ya. Jadi direncanakan hari Jumat. Oh, hari Jumat. Hari Jumat ya. Itu jam-jam berapa itu, Bang, hari Jumat? Ya, itu besok ya? Ya, besok ya. Besok. Itu rencana kita sidang paripurna ya untuk penetapan upah minimum Kota Makassar. Nah, kenapa kita anggap penting itu upah minimum kota? Karena memang Kota Makassar ini kan menjadi barometer ya di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu tentu upah minimum kota itu menjadi satu rujukan bagi semua para pelaku usaha ya di Kota Makassar. Oleh karena itu ini sebenarnya diharapkan oleh para pengusaha gitu. Berapa penetapan upah minimum? Nah, ini penting karena terkait dengan pembayaran BPJS dan sebagainya, itu kan harus mengacu pada upah minimum kota ya. Nggak boleh di bawah itu aturan, memang harus demikian. Nah, jadi di samping itu juga ini kan menyangkut kesejahteraan daripada para pekerja dan buruh. Nah, oleh karena itu saya juga belum bisa memberikan angka-angka yang pasti karena kita sampai hari ini belum sidang gitu ya, belum sidang paripurnanya. Saya seperti itu. Ya, artinya kan di Permenaker kan menentukan angka 6,5% untuk kenaikan upah minimal. Ya. Terus ada upah sektoral, tapi ditahan dulu, Bang. Ya, ya. Saya ke abang saya dulu, selaku cendekiawan hukum, pandangan hukumnya terkait upah minimum ini, Bang. Karena kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan angka misalnya 2%, 3% itu betul-betul dirumuskan oleh Dewan Pengupahan untuk kenaikan upah minimumnya. Nah, sekarang ada perintah Permenaker melalui ya
perintah presiden ya, yang menaikkan upah minimum minimal 6,5%, bukan minimal ya, tapi wajib di 6,5%, apalagi diterbitkan Permenakernya. Nah, bagaimana ini? Tambah upah sektoral. Bagaimana nih pandangan? Jadi saya kembali dulu, terima kasih Adinda yang sudah biasa podcast pada sore hari ini. Kami berharap bahwa podcast ini ada berkelanjutan sebagai edukasi kepada teman-teman guru ya. Dengan tanpa podcast juga kan guru-guru juga terbatas pengetahuannya, dengan adanya ini kan bisa kita sosialisasi dan apalagi isu-isu yang ada sekarang terkait dengan penetapan upah, sehingga ada semakin terang. Makanya kita perlu edukasi bagi teman-teman guru yang ada di pabrik-pabrik atau di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau kita berbicara persoalan upah minimum, pada filosofinya kan perlakuan kepada guru yang kalau masa kerja, situ dulu filosofinya dulu perlakuannya. Dan ini bukan harus, tapi ini bahasa wajib. Wajib bagi usaha untuk memberikan upah minimum, entah ke provinsi, entah ke kota. Nah, karena kita berada di Kota Makassar, maka perlakuannya upah minimum Kota Makassar, karena kita punya Dewan Pengupahan Kota. Ya, itu bahasa wajib. Artinya berlaku sebagai jaring pengaman. Ya. Di atasnya itu kita berbicara struktur skala upah. Nah, tapi kan kondisi struktur skala upah kan tarik menarik. Nah, dengan kondisi sekarang, dulu berbicara kebutuhan hidup layak, ada peran-peran tertentu bagaimana surveinya kan. Sekarang tidak ada peran lagi bagaimana kebutuhan hidup layak, langsung diintervensi oleh pemerintah. Intervensi karena ada penetapan Kepmen yang sudah ditetapkan wajib, yaitu 6,5. Berarti bahasa wajib suka atau tidak suka seluruh Indonesia harus menyebabkan 6,5. Apakah dia mampu kabupaten kotanya, tidak ada urusan. Dia harus 6,5. Terus kalau upah sektoral itu bagaimana? Apa wajib juga atau sunnah atau wajib atau bagaimana? Kalau upah sektoral kembali kepada undang-undang di Kepmen 16 itu kan mengatur ada sektoral ya. Kenapa ada lain semacam upah sektoral supaya tidak terjadi diskriminasi? Karena ini kan orang bekerja di Kota Makassar ini kan bervariasi. Ada yang bekerja di kawasan pabrik, ada yang bekerja di perbankan, ada di konstruksi, ada di bagian transportasi, ada di perhotelan. Ini kan semua menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi yang ada di Makassar. Sekarang layak nggak dipukul rata? Saya kira tidak. Kembali lagi. Cuma kan perlu juga dipertimbangkan bagaimana kondisi usaha mungkin Ya, atau bagaimana. Makanya untuk berbicara sektoral harus kita duduk sama-sama. Ada pemerintah, ada pelaku usaha, ada Apindo, ada serikat di situ. Terus penambahan elemen-elemen yang ada kaitannya dengan upah, data. Ini kan berbicara data gitu. Kita tidak bisa asal menaikkan, harus ada data gitu. Sekarang berbicara sektoral, saya pikir layak kondisi sekarang. Modernisasi dan globalisasi supaya orang termotivasi. Jadi kita tidak bisa ego-ego sektoral. Harus jalan ini upah sektoral, apalagi amanah undang-undang, amanah Kepmen sektoral. Artinya kalau tidak ada sektoral melanggar konstitusi, begitu Bang ya? Bisa juga. Bisa juga. Karena amanah undang-undang. Amanah undang-undang sampai melaksanakan ya. Negara pemerintah lewat lembaga-lembaganya, lembaga Dewan Pengupahan di situ. Sekarang kalau bicara sektoral, saya pikir ya saatnya lah sektoral itu supaya perbankan menikmati upahnya, pariwisata menikmati upahnya, niaga juga menikmati upahnya, transportasi menikmati upahnya, konstruksi juga menikmati, apalagi pertambangan juga menikmati. Tidak bisa disamakan dong. Kalau berbicara UMK kan sama rata. Mau pintar, mau cerdas, mau sarjana, mau SMA sama. Yang penting dia masuk bekerja, sama. Ya. Jadi menurut saya layaklah kita bicara sektoral. Kembali. Ada niat lah. Kembali lagi ada niat lah pemerintah untuk mendorong itu. Ada niat. Berarti dikembalikan ke pemerintah ya? Pemerintah. Tapi pemerintah juga harus mengayomi. Artinya hadirkan itu Dewan Pengupahannya, hadirkan. Misalnya kalau berbicara pariwisata, hadirkan asosiasi pariwisatanya, perhotelannya. Nah, terus federasi pariwisatanya hadirkan, dia bisa bicara lintas sektoralnya gitu. Jangan asal ketuk palu sekian gitu, harus duduk sama-sama. Saya rasa begitu ya.
Bagaimana itu? Betul Bang Isdan. Artinya ini dengan upah sektoral yang harus ditetapkan. Bagaimana kira-kira Apindo menyikapi ini terkait regulasi yang keluar ini di Permen 16 ya, wajib 6,5 wajib kenaikan, kemudian harus juga ada yang namanya upah sektoral. Ya, menurut kami upah sektoral itu adalah asasnya itu keadilan. Contohnya gini, misalkan percetakan dengan tambang yang begitu besar kok sama, ya, memang harus ada perbedaan. Kami menyikapi ya itu sah-sah saja ya, apalagi memang diatur dalam peraturan, dalam hal ini Kepmen. Artinya tidak ada masalah Bang ya. Ya, untuk Tinggal angkanya saja nanti yang tapi juga kita harus melihat daerah tersebut ya. Kalau misalkan kita kayak tambang, kita di Makassar tidak ada tambang ya. maka tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Oh, ya. Yang memang betul-betul di Makassar ini yang secara kasat mata itu terlihat gitu ya. Misalkan di Makassar apa yang paling menonjol ya, misalkan dunia pariwisata atau yang niaga, jasa, dan kalaupun ada industri-industri makanan yang ada ya. itu tuh boleh-boleh saja kita lakukan penyesuaian ya. Betul. Jadi prinsipnya kami dari Apindo tidak mempermasalahkan. Ya, jadi kan ada bahasa begini Bang. Jadi dia bilang pasca penetapan upah minimum provinsi, kawan-kawan bilang mudah-mudahan nanti di penetapan upah minimum kota sama dengan penetapan upah minimum provinsi yang tidak ada gejolak, kemudian ada komunikasi antara kedua belah pihak ini yang bersentuhan antara buruh dengan pengusaha yang kemudian langsung bersepakat ini sektornya. Itu harapannya juga katanya, mudah-mudahan di Makassar bisa seperti itu. Ya, ada dua hal kan. Pertama mengenai UMK itu sendiri. Kalau UMK saya pikir tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena terus 6,5. merasa di kandang paksa juga. Gitu. Tapi ya itulah keputusan dari pemerintah seperti itu ya, kita harus taati juga. Dan yang kedua mengenai apa namanya upah sektoral, tentu kita juga seperti yang dikatakan Pak Sibali tadi tidak gegabah gitu ya. Kita harus analisis betul, kita harus by data juga. Betul. Tentu kita harus hadirkan dari dinas statistik ya, yang punya data akurat ya tentang ini sektor apa saja yang apa namanya di Makassar ini yang menonjol gitu, secara ekonomi ya. Nah itu harus dipertimbangkan juga. Jadi saya rasa kalau besok putusannya itu untuk menetapkan atau sektoral mungkin perlu dilakukan pengkajian ulang dan tidak langsung serta-merta sudah putus apa nanti kita salah memutuskan. Artinya bisa saja berubah, belum besok, bisa hari Senin atau kapan. Bisa. Oh iya. Seperti itu. Ya mungkin itu Pak, mungkin closing statement Bang Sibali, wejangan atau apa yang bisa disampaikan untuk kawan-kawan, khususnya kawan-kawan serikat, karena beliau juga adalah tokoh buruh dari serikat buruh. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan khususnya mewakili buruh dan juga mungkin teman-teman pengusaha kalau sebagai cendekiawan, dan pemerintah bagaimana upah minimum dan proses rapatnya besok kira-kira. Ada mungkin pesan-pesannya selaku konsisten ya. Closing saya jelas sekali bahwa upah minimum Kota Makassar, khusus Kota Makassar ini kan efektif 1 Januari. Ya, 1 Januari. Kita jangan menetapkan upah minimum entah provinsi dan kota, tapi implementasinya tidak jalan gitu. Nah, itu kan persoalan, betul. yang klasik. Ini hari kita tetapkan, tapi toh pada saat penerimaan upahnya Tidak jalan. Gitu. Sekarang bagaimana fungsi-fungsi kita semua, fungsi pemerintah pengawasan, fungsi serikat dan fungsi Apindo dalam konteks lembaga LKS tripartit itu dulu kita jalankan dulu. Kita berdarah-darah menentukan sikap, menentukan upah sekian persen, tapi hampir dipastikan sekian persen tidak jalan. Gitu. Berarti bisa saya tangkap di sini pemberdayaan LKS tripartit penting ya Pak? Sangat penting, karena di situ rohnya hubungan industrial ada rohnya di LKS tripartit. Kalau LKS tripartit tidak berfungsi, tidak berjalan, kondisi ketenagakerjaan juga tidak maksimal juga, karena itu isu-isu ketenagakerjaan dikelola di LKS tripartit. Isu apa? Pelaksanaan UMK tidak jalan. Bagaimana pelaksanaan UMK supaya jalan? Ya buat rekomendasi dong untuk bisa jalan. Ya jalannya mana? Pengawas. Kalau tidak berikan sanksi. Karena penetapan upah minimum tidak dilaksanakan itu ada sanksi pidana.
Itu harus disikapi, jangan bukan main-main lagi gitu. Bukan sekadar ditetapkan tapi tidak dijalankan ya. Ditetapkan, coba kita masuk di mall. Nggak ada itu namanya UMK. Ngeri juga Coba kita kan. jalan security, tanya security-nya. Jadi statement saya, tolong ditegakkan apa yang kita sudah putuskan dari aspek hukumnya. Gitu. Ya. Untuk Bang Isnani, closing statement. Ya, saya pikir juga demikian. Memang UMK ini memang harus dilaksanakan, ya, diimplementasikan oleh seluruh pengusaha. Pelaku usaha ya. Di sini ada pengecualian, yaitu untuk usaha kecil dan mikro itu Ya. tidak wajib. Tidak wajib, karena ya. dia omsetnya kan masih masih 500 juta, bahwa itu tidak wajib. Nah, harapan kami ya untuk di closing statement ini, marilah kita sikapi penyesuaian UMK ini secara bijak, Luar biasa. baik bagi para pengusaha maupun oleh para pekerja. Demikian. Ya baik, saya kira saya mencoba menyimpulkan bahwa pada dasarnya upah minimum kota ini terkait sektoral dan kenaikannya tinggal secara bijak saja menyikapi, karena tidak ada persoalan ya. Dari Apindo juga pada dasarnya sudah siap dengan sektoral, tinggal berbicara angka-angka begitu kalau saya menangkap. Baik, terima kasih Bang Sibali atas kesempatannya dan luar biasa terima kasih, ya. luar biasa ini. Baik, terima kasih. Itulah tadi podcast kita kapan saja dan di mana saja bersama saya Aka di Ada Kami Bicara. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.